Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga dari Pandi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil Harinta Simanulang dari kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anji Nur Asyifa Lubis. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan latar belakang. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara Indonesia. Momen bersejarah tersebut terjadi tepat setelah diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pengukuhan tersebut tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Tujuan dari pembuatan makalah adalah agar pembaca dapat mengenal lebih dalam mengenai sejarah dan perkembangan Indonesia. Manfaatnya, makin cinta tanah air, mengetahui nilai-nilai budaya luhur Indonesia, melestarikan bahasa Indonesia, menggali bakat dan kreativitas, mengasah kepekaan dan penalaran, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dan selanjutnya akan dibacakan teman saya, Anggara. Akan membacakan makalah yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika mereka berinteraksi antara sesama, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Dilansir dari situs Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, awal mula sejarah bahasa Indonesia yaitu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam satu rapat dan mereka berikrar. Dalam ikrarnya itu, yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini disebut dengan nama Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Di tahun 1928, bahasa Indonesia disahkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia itu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu, dari mana bahasa Indonesia ini berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 yang diadakan di Medan, mereka menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia itu mempunyai akar dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Bangka tahun 683 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari, yaitu bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku yang ada di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik pedagang antar suku di Nusantara ataupun pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar sampai ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan makin kuat keberadaan. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa.
Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebangsaan Indonesia, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Saya menjelaskan tentang perkembangan EYD. Ejaan merupakan cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Dengan adanya ejaan, diharapkan para pemakai menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai aturan-aturan yang ada. Sehingga terbentuklah kata dan kalimat yang mudah dan enak didengar dan dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari. Sesuai dengan apa yang telah diketahui bahwa penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia terdiri atas ejaan Van op Huijsen dan ejaan Soewandi. Ejaan Van op Huijsen, ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin Charles Van op Huijsen yang dibantu oleh Nawawi, Soetan Moer, dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van op Huijsen ini resmi diakui pemerintahan kolonial pada tahun 1901. Ejaan Soewandi. Ejaan Soewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama ejaan Soewandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van op Huijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan Republik atau ejaan Soewandi pada 23 Mei 1972. Sebuah pernyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajar Malaysia pada masa itu. Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Perkembangan Bahasa Indonesia di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan menjelaskan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusan nomor 0196 atau garing 1975 memperlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan yang disebut Perkembangan bahasa Indonesia masa reformasi. Dengan munculnya bahasa media massa, bertambah pula jumlah kata-kata singkatan, banyak penggunaan istilah-istilah asing dalam surat kabar. Pers telah berjasa dalam memperkenalkan istilah baru, kata-kata dan ungkapan baru seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan masih banyak lagi.